Teman saya pernah satu kali bilang orang-orang yang ada di network marketing itu adalah orang-orang yang sudah nggak diterima dimanapun. Artinya orang yang sudah gagal dalam kehidupan. Networker itu pemula ataupun yang lagi berkembang, mereka harus bergantung terhadap sistem. That's why di setiap perusahaan ada namanya support system. Tapi tidak up to date. Kenapa banyak orang terjun ke dalam network marketing? Pasti goalnya itu adalah untuk membangun financial freedom ataupun kebebasan waktu. Tapi realitanya masih banyak banget yang gagal. Hampir 80% orang terjun ke dalam network marketing itu mereka mengalami yang namanya kebuntuan dan kegagalan. Dan kali ini saya akan bongkar 5 rahasia apa yang dilakukan seorang leader sehingga dia sukses dan punya tim yang besar. Nah, yang pertama adalah leader itu harus punya mindset jangka panjang. Karena kalau kita lihat ya realitanya, banyak orang terjun ke dalam bisnis network marketing itu karena faktor kepepet, kebetulan, terkena iming-iming oleh orang yang prospek, atau dia tidak ada pilihan yang lain. Teman saya pernah satu kali bilang orang-orang yang ada di network marketing itu adalah orang-orang yang sudah nggak diterima dimanapun. Artinya orang yang sudah gagal dalam kehidupan. Itu adalah asumsi yang ditanamkan oleh orang umum kepada orang-orang yang terjun dalam network marketing. Dan saya rasa itu nggak sepenuhnya benar gitu loh. Tapi di sini memang kebanyakan itu mentalnya, mindsetnya hanya short term goal. Nah di sini makanya rahasia pertama itu saya mau tanamkan kepada Anda itu adalah bagaimana Anda punya mindset yang jangka panjang. Karena yang membedakan follower dan leader itu dari cara mereka dalam menentukan targetnya gitu loh. Kalau seorang leader itu sebenarnya dia punya misi yang jangka panjang. Dan kalau seorang follower itu pasti fokusnya pada hasil cepat. Ini sudah sering sekali saya bahas ya teman-teman ya. Saya tahu kondisi setiap orang itu pasti berbeda. Kondisi ekonominya, kondisi keluarganya, kebutuhannya. Tapi realitanya network marketing itu nggak gampang. Apalagi buat Anda yang pemula, baru pertama mungkin kenal dunia network, dunia sales, dunia pengembangan diri. Mereka butuh waktu dalam memproses dirinya. Apalagi kalau mereka nggak punya basic. Wah, pasti sangat kesulitan sekali. Tapi inilah yang terjadi di dalam realita. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau Anda menonton video ini, apalagi mungkin Anda pemula atau yang sudah veteran, yang sudah lama berkecimpung di dunia network marketing dan belum pernah berhasil, coba koreksi. Apa memang betul Anda melihat bisnis network marketing ini adalah bisnis cepat kaya? Kalau Anda masih melihat seputaran itu, berarti there is something wrong with you. Itu yang harus Anda perbaiki gitu loh. Nah, jadi saya sering ketemu orang tuh mentalnya mental instan. Terus gimana caranya kayak mendadak? Mungkin karena terpengaruh sama flexing-flexing yang ada di sosial media. Sehingga mereka merasa, oh kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau nih orang juga bisa sukses cepat, saya juga bisa. Ya, di setiap konten saya bilang, jangan samakan dirimu dengan orang lain. Bisa jadi orang tersebut sudah punya basic yang kuat, dia sudah punya personal branding yang bagus, dia punya pengalaman network mungkin di sebelumnya sudah beberapa kali sudah join, dan punya network yang juga luas, punya skill. Nah, kamu gimana? Kan belum. Nah, itu yang harus Anda lihat. Network marketing itu bukan sprint, guys. Network marketing itu maraton. Jadi kalau udah tahu maraton, Anda harus step by step. Tahun pertama itu Anda harus menyempatkan diri Anda untuk belajar. Semua skill yang ada di dalam industri ini harus Anda pelajari dulu. Misalkan bagaimana cara mengundang, cara presentasi, terus cara basic komunikasi. Kita nggak usah ngomong dulu public speaking, yang Anda bisa ngomong di ribuan orang, ratusan orang. Tapi basic komunikasi, bagaimana menyampaikan ide Anda, keinginan Anda. Karena banyak sekali orang ketika berhadapan sama orang baru, ataupun sama orang dikenal dia, udah langsung jiper duluan. Gimana Anda bisa menjadi leader yang efektif seperti itu gitu loh. Tahun pertama, apa skill yang Anda butuhkan? Segera Anda tuntaskan. Dengan cara apa? Pelajari, praktis. Pelajari, latihan. Karena dengan latihan lah yang akan bisa membuat Anda semakin sempurna gitu loh. Di tahun kedua, stabilitas. Berarti tahun pertama itu pelajari dan sudah mulai merekrutkan, Anda menciptakan stabilitas tuh. Tahun kedua tuh. Mulai udah memastikan income Anda tuh stabil. Ya, kalau tadinya mungkin 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, sudah mulai tuh. Dengan cara apa? Memantau jaringan, mengedukasi jaringan, teach them how to teach, dan Anda juga terus melakukan penjualan. Jadi artinya Anda penting di sini untuk memahami bagaimana mempertahankan. Karena kebanyakan orang juga ya, saya lihat ya. Saya juga termasuk salah satu korban yang saya lihat di network marketing itu bisa
tahun pertama bisa begini nih, kurvanya, grafiknya, tahun kedua bisa turun. Jadi nggak stabil ya, begini-begini. Kenapa seperti itu? Ada beberapa faktor, nanti akan saya jelaskan di rahasia kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, yang ketiga baru mulai nih, terlihat dia autopilot. Kenapa? Karena Anda sudah menciptakan leader. Jadi kalau di kedua tadi stabilitas, biasanya kalau Anda sudah punya tim yang sudah mulai mandiri. Catat ini ya. Jadi network marketing itu kalau Anda sudah punya tim, sudah merekrut dan meng-startup mereka, dan sudah mengedukasi mereka, dan akhirnya mereka mulai mandiri, sudah mulai tercipta stabilitas. Kenapa? Karena yang tadinya mungkin Anda selling produk sendiri, karena sudah punya tim mungkin 100, 200, sudah ada peluang 200 orang yang membantu Anda juga melakukan penjualan setiap hari. Itu konsepnya. Nah, yang ketiga, mulai autopilot. Biasanya ini kalau tim Anda gitu ya, sudah menjadi rising star, dia sudah bikin acara sendiri, sudah mulai membentuk tim sendiri. Nah, itu sudah mulai autopilot. Jadi 1-3 tahun pertama itu struggling. Tapi ada juga yang nanya sama saya gini loh, Bang Indra, kenapa ya? Saya udah 5 tahun, tapi kok belum dapat apa-apa? Nah, pertanyaannya gini loh, saya bilang tahun pertama itu dengan catatan Anda full time, terus mengerjakannya itu daily. Jadi kalau Anda misalkan udah 5 tahun tapi ngerjainnya juga nggak full time, artinya Senin Kamis, kapan moodnya baru Anda jalan, ya mau 10 tahun juga hasilnya akan sama guys. Jadi Anda harus ada catat, yang saya bilang 1 tahun itu full time dan kerjanya itu daily. Itu catatannya gitu. Jadi kalau Anda melakukan itu, nggak mungkin 1, 2, 3 tahun nggak akan ada perubahan. Tapi kalau Anda seminggu jalan, 2 minggu libur, 3 bulan nanti libur, ya mau 5 tahun juga ya tetap aja nggak akan terjadi perubahan. Jadi itu yang harus Anda lihat ya. Karena saya ada contoh satu ya. Saya punya murid di ELP, Anda tahu ya, di komunitas saya. Itu dia tuh saya lihat tahun pertama sampai tahun ketiga di perusahaannya itu, dia punya income yang sangat stabil. Apalagi waktu pandemi kemarin, karena produknya suplemen, permintaan banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah, setelah pandemi, namanya keadaan ekonomi, dan semua orang tidak online lagi, sudah mulai offline dan lain-lain, namanya bisnis menurun. Dan mayoritas yang saya lihat, mereka masih terbayang-bayang akan masa lalu. Sehingga apa yang terjadi? Yang ada mereka nggak, justru stuck, do nothing, akhirnya satu-satu hilang. Kenapa? Karena itu basisnya dia semangat kalau dapat cuan, transaksi mindset, dan itu nggak salah. Dapat cuan itu nggak salah. Tapi kalau kamu ngerjain network marketing sebagai seorang leader yang punya visi jangka panjang, kalau kamu base-nya adalah transaksi mindset, ya itu tadi, kamu gampang menyerah ketika situasi tidak mendukung kamu. Beda kalau kamu punya transformasi mindset, kamu fokusnya adalah terhadap pertumbuhan dan perubahan terhadap diri kamu, baik secara ekonomi dan kepribadian, dan juga terhadap orang-orang yang di sekitar kamu. Itu hasil akan nyusul. Tapi yang saya kasih contoh tadi itu, 3 tahun bersinar, lama-lama dia ketika menurun, hilang. Kenapa? Karena dia lupa dengan pengembangan diri. Itu yang saya bilang tadi itu ya, walaupun hasil besar, tapi masih amatir dia punya pola pikir. Jadi kesabaran dan konsistensi itu yang gak dimiliki orang-orang yang bisa dibilang amatir pemula dalam hal membangun bisnis jaringan. Padahal itu sangat fundamental, teman-teman. Saya udah bilang tadi, apakah 3 tahun langsung total financial freedom? Belum. Itu yang saya bilang 1 tahun pertama itu betul-betul Anda punya waktu kerja keras. Ya, 1 tahun itu kerja keras. Jualan, recruiting, belajar, jualan, recruiting, belajar. Tahun kedua baru menciptakan stabilitas. Artinya Anda sudah melatih tim Anda untuk menjadi mandiri. Tahun ketiga mulai ada autopilot. Tapi belum ini. Yang benar-benar real itu nanti autopilot. The real autopilot pasti di atas 7 tahun. Tapi dengan catatan daily activity. Jadi itu rahasia pertama, teman-teman. Mindsetnya nggak boleh jangka pendek. Jadi kalau Anda menonton ini, coba Anda renungkan. Apakah Anda saat ini cuman berpikir bagaimana supaya bisa pay the bills. Bayar listrik. Hanya itu aja. Habis itu kalau memang nggak perlu banget, ya udah nggak dikerjain gitu. Kalau begitu cara kerjanya, ya itu tadi. Itulah sebabnya banyak orang yang muntaber, mundur tanpa berita, terdaftar tanpa bonus, karena dia nggak punya visi panjang ini. Nah, seorang leader harus punya goal yang jangka panjang. Jadi harus ada yang dipertaruhkan. Kamu harus bayar harga. Tapi ingat, di network marketing yang sukses bukan karena jago jualan. Walaupun saya sering ngajarin orang closing, jualan, dan recruiting. Tapi yang sukses itu bukan karena seberapa produk yang kamu jual, enggak. Ketika kamu menjadi seorang leader yang bisa mengorganize banyak tim, menciptakan banyak leader-leader yang mandiri, itu yang bisa sukses di network marketing. Jadi ingat ya, itu yang tips nomor 1 ya, rahasia nomor 1. Rahasia nomor 2, leader harus sudah punya sistem duplikasi yang jelas. Saya mau tanya sama Anda, berapa banyak di sini yang menonton ini sudah punya sistem yang bisa diduplikasi? Atau misalkan leader kamu atau support system kamu sudah punya apa belum? Atau kalau mereka sudah punya, apakah kamu mengikuti apa enggak? Jadi network marketing ini bukan hanya berbicara jualan, recruiting,
tapi berbicara kamu punya sistem yang bisa diduplikasi oleh orang baru apa enggak. Karena kalau enggak, bisnis ini nggak akan pernah bisa grow. Eric Worre bilang apa? Network marketing without duplication is same like another job. Jadi keunikan network marketing itu karena punya sistem duplikasi yang bisa menciptakan daya ungkit atau leverage. Itulah yang membedakan. Kalau enggak, ya apa bedanya kamu dengan sistem reseller atau konvensional? Nggak akan bisa terjadi leverage. Nah, ini yang teman-teman harus coba pahami. Kamu udah punya sistem apa belum? Formulanya kalau kamu belum punya sistem, saya kasih tahu nih, ada 3 yang harus kamu catat nih. Yang pertama itu simple. Contoh, kenapa dari dulu saya tidak selalu mengajarkan orang beriklan untuk pemula? Misalkan beriklan di Facebook, di TikTok, dan segala macam. Karena itu nggak simple, teman-teman. Yang setuju ketik. Nggak simple. Jadi kalau seorang leader kamu mendidik tim kamu yang pemula, ibu-ibu, apalagi didominasi ibu-ibu, cara beriklan, udah kabur semua mereka. Jadi duplikasi itu harus simple. Yang kedua itu mudah. Bukan. Yang pertama itu simple. Yang kedua itu repeatable. Bisa diulang terus-menerus. Baru yang ketiga scalable. Bisa berkembang tanpa batas. Jadi dia harus simple, dia harus repeatable, dia harus scalable. Bisa berkembang tanpa batas. Nah, simple ini membuat apa ya? Misal contoh gini, paling gampang gini. Misalkan saya bikin tools, dan tools ini saya mewajibkan semua member distributor saya harus presentasi pakai iPad. Menurut kamu itu simple apa enggak? Ya kalau di daerah Jakarta, di sini di kota-kota biasa orang pakai iPad. Tapi kalau di daerah-daerah, makanya diganti dengan flip chart supaya semua orang bisa presentasi pakai flip chart, tinggal di print atau bisa dijual. Nah, kamu sudah punya itu belum sistem duplikasinya? Atau misalkan gini, ini saya nggak tahu teman-teman punya apa nggak. Misalkan buat Anda sudah punya script atau SOP untuk tim belum? Misalkan script prospecting, script misalkan duplikasi, closing atau follow up. Ini 3 nih. Misalkan prospecting, follow up, dan juga closing. Kamu udah punya scriptnya belum? Maksudnya script yang baku dalam satu kurikulum. Kalau kamu nggak punya itu, gimana teman kamu atau new members bisa melakukan atau memulai bisnisnya tanpa dibekali dengan itu? Nah, yang jadi masalah tahu nggak apa, teman-teman? Yang jadi masalah yang sering saya lihat itu, skripnya aja nggak punya. Yang lebih parah lagi, skripnya itu bukan hasil dari yang dia lakukan. Dia bikin satu, mungkin kalau punya pun itu bukan kurikulum atau sistem yang dibuat itu bukan dari berdasarkan pengalaman dia yang berhasil dia lakukan. Nah, itu yang jadi masalah. Saya selalu mengasih tahu sama kalian, teman-teman. Jangan mengajarkan sesuatu yang kamu nggak lakukan. Jadi contoh, misalkan di ELP. Saya punya kurikulum belajarnya. Teman-teman tahu nggak ELP ini? ELP adalah salah satu komunitas, salah satu kelas online yang sudah saya dirikan hampir 5 tahun yang lalu, yang dimana orang yang bergabung di sini adalah network marketer. Saya nggak ngelihat mereka dari perusahaan mana. Selama mereka pengen belajar, ya, mengoptimasi sosial media, bagaimana cara duplikasi, leadership, apapun itu berhubungan dengan marketing, mereka belajar. Setiap hari Rabu ada Zoom-nya, ada rekamannya, dan ada kurikulumnya. Apalagi 2025 ini, kurikulumnya saya update. Kurikulumnya itu saya update. Nah, kurikulum itu selalu saya buat berdasarkan pengalaman saya, bagaimana bisa closing misalkan, pengalaman murid-murid saya yang di lapangan. Jadi sesuatu yang kita bikin jadi kurikulum atau jadi sistem itu sesuatu yang works. Bukan works juga 10 tahun yang lalu, yang up to date. Kenapa saya update? Update yang kurikulum 2021 sama 2025 sekarang udah berbeda sedikit, dia di-upgrade dia. Tapi tetap simple dan repeatable. Kenapa? Karena zaman kan sudah berubah, jadi saya coba untuk melakukan itu. Nah, kenapa saya pengen standar dari network marketing ini, networker profesi ini meningkat, teman-teman. Makanya saya nggak tahu Anda sudah punya belum kurikulum seperti itu. Tapi kalau Anda pengen tahu, ya Anda bisa gabung di ELP. Anda bisa gabung di ELP. Nanti kalau tertarik bisa lihat link di deskripsi nanti. Saya akan taruh nanti. Nah, terus tools. Yang kedua, tadi kan script. Apakah Anda sudah punya? Kedua, tools. Apa Anda punya tools apa enggak? Ada istilah bilang gini, don't fool, use tools. Jangan jadi orang yang dalam tanda kutip bodoh, tapi gunakan tools. Kalau ada misalkan kumpulan-kumpulan testimoni, itu kamu jadikan tools. Misalkan dari latar belakang karyawan, testimoni dia baik produk ataupun bisnis, latar belakang misalkan pilot, guru, apapun itu dikumpulkan jadi tools. Ada handling objection yang misalkan Anda coaching member Anda ketika dia bertanya direkam, jadikan tools. Jadi kalau nggak jadi tools, repot. Saya aja kalau orang nanya misalkan di ELP, saya kasih contoh ELP. ELP itu kepanjangannya sekarang tuh Elite Leaders Program. ELP. ELP. Kalau mereka nanya misalkan, Bang Indra, ini gimana ya kalau seorang leader menanggapin kalau ada timnya yang tidak mau jalan lagi? Saya cuma bilang, kamu kembali ke back office, kamu tonton video sekian. Itu gunakan tools namanya.
Lah kalau ada ribuan orang yang nanya begitu sama saya, ya saya jawab tiap hari. Saya 1,5 jam udah. Itu namanya bukan smart. Leader smart, dia menggunakan tools. Jadi tools juga nggak usah yang ribet-ribet. Ya. Yang ketiga, harus ada culture training. Ya seperti saya bilang tadi, udah 5 tahun, Zoom setiap hari Rabu. Pertanyaannya, kamu pernah nggak melakukan begitu kalau kamu menjadi seorang leader? Saya itu nggak pernah bolong. Mau yang hadir 100 orang, 50 orang, 20 orang, tapi nggak pernah sih di bawah 50 nggak pernah. Mulai dari 2020 sebenarnya, saya nggak pernah libur off setiap hari Rabu Zoom. Kalau misalkan hari besar kenanya hari Rabu, biasanya saya ganti lagi harinya. Kenapa? Karena saya bisa ngelihat, ini adalah culture yang nantinya bisa diduplikasi orang-orang yang belajar di ELP. Kalau kamu seorang leader, kamu tidak bangun culture. Misalkan dulu saya waktu masih aktif jadi leader, kita punya yang namanya morning meeting. Jadi setiap hari tuh, paling cuma 15-20 menit. Itu culture harus dibangun. Dulu ada namanya table talk. Saya dulu ngumpul di satu mall. Itu ada juga culture. Ada namanya leadership training. Itu culture yang harus Anda bangun. Sistem duplikasinya ini sudah Anda buat apa belum? Nah, kalau Anda nggak buat seperti itu, gimana orang baru bisa keep up, ngikutin? Apalagi mungkin Anda sudah merasa sudah cukup ya kan? Nggak punya, timnya sudah besar, nggak punya waktu lagi untuk mendidik orang-orang baru. Ya berarti, saya ingat banget almarhum leader saya bilang, seseorang itu nggak boleh bergantung terhadap seorang leader. Anda catat. Networker itu pemula ataupun yang lagi berkembang, mereka harus bergantung terhadap sistem. That's why di setiap perusahaan ada namanya support system. Saya yakin di setiap perusahaan yang menonton ini pasti ada support system. Betul nggak teman-teman? Yang di perusahaannya ada support system, ketik di kolom komen. Saya yakin ada. Cuman yang jadi masalah setelah saya diminta banyak perusahaan untuk meninjau support sistemnya, menganalisis dan memberikan advice. Kan banyak perusahaan-perusahaan ini yang meminta jasa saya kan untuk menganalisis dan memberikan advice terhadap support system. Yang saya lihat, tahu nggak apa yang menjadi masalah? Sistem edukasi ada, orang-orang sukses di situ ada, tapi materi dan juga kurikulumnya yang udah tidak up to date. Anda bayangkan handphone, kalau dia handphone ini tiap berapa bulan sekali pasti akan mereka firmware-nya itu pasti diupdate, software-nya itu harus diupdate. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di satu support system itu udah 20 tahun sistem itu nggak pernah diupdate. Kira-kira gimana? Itu Anda yang bisa jawab. Jadi itu ya teman-teman ya. Rahasia kedua itu Anda harus punya, seorang leader itu harus punya sistem yang bisa diduplikasi. Dan yang harus jelas. Oke? Kalau mindsetnya juga nggak sama dengan kamu, ya apapun yang kamu kasih tahu, ya nggak akan diikutin juga. Jadi kalau ada orang bilang, Bang, saya sudah banyak ngomong sama tim saya, tapi kok mereka tetap nggak mau jalan? Ya iya, kenapa mereka nggak mau jalan? Karena cara berpikir mindsetnya mereka belum dapat. Jadi kalau ada orang yang selalu bilang, tim kamu masih bergantung terhadap kamu, artinya sistemnya belum jalan, duplikasinya belum jalan.